Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas tak terstruktur OSN Biologi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naswan Nabil El Haidar dari kelas 10-1, asal sekolah SMA Darul Ulum 1 Unggulan, Rejoso, Peterongan, Jombang. Kali ini saya akan menjelaskan materi subbab tentang sel beserta organel-organel sel. Apakah itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pastilah mempunyai sel karena sel berperan penting untuk makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 melalui pengamatan dari sayatan tipis sebuah gabus yang dilihat dari mikroskop. Sel dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sel eukariotik. Gambar sel eukariotik bisa dilihat di kanan. Sel eukariotik adalah jenis sel yang lebih kompleks dan juga memiliki membran inti. Sel eukariotik bisa dijumpai di berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sel prokariotik. Gambar sel prokariotik bisa dilihat di gambar kiri. Sel prokariotik adalah jenis sel yang tidak memiliki membran inti dan materi genetiknya tidak berada di membran. Sel prokariotik selalu bersel satu, contohnya yakni bakteri. Sel tumbuhan dengan sel hewan memiliki perbedaan, antara lain sel tumbuhan mempunyai organel yang tidak dipunyai oleh sel hewan. Yang pertama, vakuola, yaitu struktur seperti kantung yang menyimpan beberapa bahan, seperti contohnya pada vakuola sentral yang menyimpan air dan lain-lain. 2. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. 3. Dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel di luar membran sel yang berguna untuk melindungi sel tumbuhan. Di dalam sebuah sel terdapat beberapa organel sel. Apa itu organel sel? Organel sel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki tugas masing-masing di dalam sel. Di dalam sel terdapat cairan seperti jeli yang disebut sitoplasma. Organel sel dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer yang terdiri dari kepala fosfolipid yang bersifat hidrofilik serta ekor fosfolipid yang bersifat hidrofobik. Membran plasma memiliki sifat selektif permeabel, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel membran plasma, tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Fungsi membran plasma adalah melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul, serta tempat berlangsungnya respirasi dan oksidasi. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma ialah cairan seperti jeli yang terdapat pada sel. Sitoplasma bersifat mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma juga berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel, tempat terjadinya reaksi metabolisme. Di dalam sitoplasma terdapat beberapa organel dengan fungsi-fungsi tertentu. Organel tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu organel sel yang menempel pada sitoplasma antara lain. Pertama, nukleus atau inti. Gambar nukleus bisa dilihat di gambar kanan. Nukleus adalah organel inti dari sel
yang di dalamnya mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang terjadi dalam sel. Nukleus juga mengandung nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom keluar dari nukleus, ia memiliki tugas penting yakni melakukan sintesis atau pembuatan protein. 2. Retikulum endoplasma atau yang biasa disebut dengan RE. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. RE atau retikulum endoplasma merupakan membran tertutup lorong untuk mengangkat bahan seperti protein yang akan disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari RE melalui vesikula kecil atau juga disebut dengan ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran. Retikulum endoplasma atau RE dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. RE kasar letaknya lebih dekat dengan nukleus. RE ini memiliki ribosom yang melekat padanya. Fungsi dari RE kasar adalah sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus. RE halus letaknya lebih jauh dari nukleus atau inti. RE ini tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. RE halus berfungsi sebagai pembentukan lemak dan karbohidrat. RE memiliki fungsi umum, yaitu menyintesis lemak dan kolesterol, alat transportasi molekul, menetralkan racun, serta menampung protein yang disintesis oleh ribosom, dan ini dilakukan oleh RE kasar. 3. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan RE kasar. Fungsi ribosom adalah untuk menyintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Yang keempat, kompleks Golgi atau biasa disebut dengan aparatus Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung atau kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Adapun fungsi kompleks Golgi atau aparatus Golgi adalah menjalankan sistem sekresi atau pengeluaran zat sisa dalam tubuh, membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, serta tempat membuat akrosom atau organel sekretori asam yang berisi enzim hidrolitik yang penting untuk penetrasi sperma melalui zona pelusida dan fusi dengan oosit selama proses fertilisasi. Gambar kompleks Golgi atau aparatus Golgi bisa dilihat di gambar kanan. Yang kelima, lisosom. Lisosom terletak pada hewan. Adalah organel yang berfungsi sebagai tempat pengambilan sampah dan mengambil bagian sel yang merusak. Lisosom dipenuhi dengan enzim yang dapat memecah puing-puing sampah pada sel. Yang keenam, mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit listrik untuk kedua sel hewan dan tumbuhan. Selama proses respirasi seluler atau proses menghasilkan energi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan di sel. Sel-sel yang membutuhkan banyak energi cenderung memiliki lebih banyak mitokondria. Mitokondria terdiri dari beberapa bagian. Mitokondria terdiri dari membran luar yang berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Yang kedua, krista untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Yang ketiga, matris berfungsi untuk oksidasi asam lemak. Yang keempat, mitokondria atau the powerhouse of cell merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Yang keenam, sitoskeleton atau kerangka sel digunakan oleh sel untuk mempertahankan bentuknya yang termasuk dari mikrofilamen,
seperti benang yang terbuat dari protein, dan microtubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Gambar sitoskeleton bisa dilihat di kiri bawah. Setelah membahas tentang sel dan organel-organelnya, saya akan menjawab pembahasan soal OSN biologi pada link kelima. Soal nomor 11. Perhatikan organisasi meristem apeks pucuk pada diagram di bawah ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Tipe zonasi meristem seperti gambar di atas identik pada semua tanaman Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup. Pernyataan ini benar. B. L1 dan L2 merupakan lapisan pada jaringan meristem yang membelah secara antiklinal, tegak lurus terhadap area permukaan. Pernyataan ini salah. C. L1, L2, dan L3 akan berdiferensiasi menghasilkan jaringan epidermis dan subepidermis. Pernyataan ini juga salah. D. Organ lateral pada tumbuhan terbentuk dari aktivitas PZ. Pernyataan ini benar. Soal nomor 12. Perhatikan anatomi dari organ fotosintetik tumbuhan A dan B berikut ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. A dan B merupakan tumbuhan monokotil. Pernyataan ini benar. B. A dan B menggunakan jalur fotosintesis yang berbeda. Pernyataan ini juga benar. C. Laju fotosintesis pada tumbuhan A lebih tinggi dibandingkan tumbuhan B pada kondisi tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi. Pernyataan ini salah. D. Proses karbosilasi pertama pada tumbuhan B menghasilkan asam malat atau asam asmartat. Pernyataan ini salah. Soal nomor 14. Akar lateral berkembang dari akar utama yang berdampak langsung terhadap volume sumber daya tanah yang tersedia bagi tanaman dan memperluas area eksploitasi yang tumpang tindih dengan tanaman di sekitarnya. Salah satu model yang diajukan peneliti adalah model inisiasi akar lateral (LRI) yang diregulasi IAA, etilen dan sitokinin (CK) pada zona diferensiasi sel dari akar yang sedang tumbuh seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Auksin IAA menginduksi diferensiasi protosilem yang ditandai dengan penebalan dinding sekunder. Pernyataan ini benar. B. Sitokinin dapat menghambat inisiasi akar lateral di dekat ujung akar. Pernyataan ini juga benar. C. Etilen yang dihasilkan di protosilem yang sedang berkembang dapat menentukan terjadinya inisiasi akar lateral. Pernyataan ini juga benar. D. Inisiasi akar lateral dimulai dari pangkal akar ke ujung akar. Pernyataan ini juga benar. Soal nomor 15. Perhatikan diagram bunga di bawah ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Merupakan bunga biseksual. Pernyataan ini benar. B. Merupakan bunga dari kelompok monokotil. Pernyataan ini salah. C. Merupakan bunga yang polinasinya dibantu angin. Pernyataan ini salah. D. Bunga di atas menghasilkan buah agregat. Buah agregat contohnya seperti buah stroberi. Pernyataan ini benar. Soal nomor 16. Berikut ini adalah gambar berbagai jenis buah. Dari contoh buah tersebut, terdapat jenis buah yang berkembang hanya pada ovarium, sedangkan lainnya memiliki bagian buah yang berasal dari perhiasan bunga. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Buah satu berkembang dari bunga yang memiliki posisi ovarium superior. Pernyataan ini salah. B.
Buah atau stroberi berkembang dari satu bunga dengan banyak ovarium. Pernyataan ini benar. C. Buah tiga atau kacang memiliki satu karpel dan mengalami pematangan buah di dalam tanah. Pernyataan ini benar. D. Hanya buah tiga yang merupakan buah sejati. Pernyataan ini salah. Soal nomor 18. Gambar di sebelah kiri menunjukkan paru-paru dari orang yang bukan perokok. Sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan paru-paru perokok. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Laju pernafasan dari perokok lebih tinggi dibandingkan orang yang bukan perokok. Pernyataan ini benar. B. Kandungan oksigen dalam darah pada arteri sistemik perokok lebih rendah dibandingkan orang yang bukan perokok. Pernyataan ini benar. C. Otot ventrikel kanan perokok lebih tipis dibandingkan orang yang bukan perokok. Pernyataan ini salah. D. Kandungan karbon dioksida atau CO2 di dalam darah perokok lebih rendah dari orang yang bukan perokok. Pernyataan ini juga salah. Soal nomor 19. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan perubahan tekanan pada atrium, ventrikel, dan aorta selama satu kali siklus kontraksi. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Katup yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel menutup pada titik 3. Pernyataan ini benar. B. Volume ventrikel menurun antara titik 1 dan 2. Pernyataan ini benar. C. Darah masuk ke atrium dan ventrikel antara titik 4 dan 5. Pernyataan ini salah. D. Pada titik 5, katup antara atrium dan ventrikel terbuka akibat adanya kontraksi di atrium. Pernyataan ini juga salah. Soal nomor 20. Gambar di bawah ini menunjukkan kadar antibodi dari seseorang anak yang diimunisasi. Vaksin yang dipergunakan mengandung dua antigen yang berbeda, X dan Y. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Antigen X dan Y merupakan antigen yang berasal dari patogen yang sama. Pernyataan ini salah. B. Antigen X lebih mudah dikenali oleh makrofag daripada antigen Y. Pernyataan ini juga salah. C. Anak tersebut sudah pernah terinfeksi oleh patogen yang memiliki antigen X. Pernyataan ini benar. D. Respon terhadap antigen Y membutuhkan aktivasi sel-sel limfosit, sedangkan respons terhadap antigen X tidak. Pernyataan ini juga salah. Soal nomor 24. Dua neuron dari hewan berbeda diisolasi dan dikarakterisasi di lab biologi. Karakter dari neuron tersebut terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Neuron X memiliki gradien K+ antara sitoplasma dan cairan ekstraseluler yang lebih tinggi dari neuron Y. Pernyataan ini salah. B. Neuron Y memiliki periode refraktori yang lebih lama dari neuron X. Pernyataan ini benar. C. Neuron X mampu menghasilkan frekuensi potensial aksi yang lebih tinggi dari neuron Y. Pernyataan ini juga benar. D. Voltage gate channel kappa plus pada neuron Y menutup lebih lama dari neuron X. Pernyataan ini juga benar. Soal nomor 26. Grafik di bawah ini menggambarkan perubahan suhu tubuh sphinx atau Mondoca secta, sejenis serangga, sebelum dan ketika sedang terbang, di mana sphinx melakukan pemanasan sebelum terbang. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Sphinx tergolong sebagai hewan endoterm dari sisi termoregulasinya. Pernyataan ini salah. B. Saat pemanasan, sphinx melakukan mekanisme menggigil, shivering dengan cara melakukan kontraksi otot-otot yang bertanggung jawab untuk terbang. C. Saat pemanasan, otot yang berperan dalam mengangkat sayap upstroke dan menurunkan sayap downstroke bekerja secara antagonis.
D. Thoracic overheating dicegah dengan cara mengalirkan hemolimfa dari toraks ke abdomen. Pernyataan ini benar. Demikian penjelasan dari saya tentang tugas tak terstruktur OSN Biologi serta pembahasan soal OSN Biologi. Semoga Bapak Ibu Guru SMA Darul Ulum 1 diberi kesehatan dan rezeki yang halal dan barokah. Sekian, terima kasih telah menonton. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Ahmad Naswan Nabil Haidar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.